Oke, baik. Sudah terlihat ya presentasinya ya. Ya, kalau tadi kita udah mendengar banyak presentasi tentang orang utan secara umum, kali ini saya akan membawakan sharing sedikit kepada semua yang hadir tentang upaya konservasi untuk orang utan yang sudah keluar dari habitatnya, yang dilakukan oleh SOCP di Sumatera atau di pusat-pusat rehab yang lainnya ya, lewat program yang dikenal dengan rehabilitasi dan reintroduksi orang utan. Dalam strategi dan rencana aksi konservasi orang utan disebutkan bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan dalam konservasi orang utan, yaitu secara in situ. Kita perlu melindungi orang utan liar, jadi orang utannya sendiri dan juga hutannya atau habitatnya. Dan secara ex situ lewat program rescue, rehabilitasi, dan reintroduksi. Ini yang dinyatakan di dalam strategi dan rencana aksi konservasi orang utan Indonesia. Lalu bagaimana program ini atau strategi ini diadopsi oleh SOCP? Jadi kami melakukan konservasi in situ, tadi sudah disebutkan oleh Ian, kita melakukan perlindungan habitat, baik di kawasan ekosistem Leuser, di Rawa Gambut Tripa, itu ada di Aceh, dan juga di ekosistem Batang Toru yang ada di Tapanuli. Lalu kalau orangutan liarnya tadi ditunjukkan ada stasiun riset di Suak Balimbing, di Sikundur, dan Kem Mayang yang di Batang Toru. Konservasi ex situnya sendiri lewat tiga hal utama, tiga program utama, rescue, penyitaan, dan translokasi. Kemudian ada pusat rehabilitasi, kita lihat nanti apa itu rehabilitasi, dan juga ada reintroduksi dan pelepasliaran yang dilakukan di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi dan di Cagar Alam Pinus Janto di Aceh. Hari ini kita akan fokus, saya akan fokus membawakan tentang konservasi ex situ itu. Hal pertama dari konservasi ex situ yang biasa dilakukan adalah rescue dan translokasi. Rescue ini biasanya untuk orangutan liar yang terjebak di dalam hutan yang sudah terfragmentasi parah. Kalau tidak dipindahkan dari hutan tersebut, nyawa orangutan ini bisa terancam karena hutan ini sudah tidak sambung ke hutan yang lebih luas ya, dan bisa jadi hutan ini juga sudah sangat kecil dan tidak cukup sumber daya yang ada di situ untuk kebutuhan orangutan, atau karena sangat terfragmentasi parah sehingga gampang untuk diakses orang masuk dan bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan terhadap orangutan. Nah, pada saat melakukan rescue, kita harus selalu bergerak bersama dengan BKSDA. Jadi kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Otoritas ini ada di pemerintah. Bagian kita adalah mendampingi dari sisi teknis ya untuk petugas BKSDA. Pada saat orang utan sudah direscue, jadi sudah ditembak bius dan sudah terbius, dokter hewan akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang utan. Lalu saat itu juga akan diputuskan apakah orang utan ini bisa dilepas atau ternyata perlu perawatan. Sebagian besar bisa kita langsung lepas, dipindahkan ke hutan yang lebih bagus, itu yang disebut translokasi. Tapi juga ada beberapa kasus, cukup sering juga bahwa orang utan ini memang perlu perawatan. Entah karena mereka tertembak, entah karena mereka ternyata malnutrisi, kurus, karena di dalam hutan terfragmentasi itu sudah tidak cukup pakan buat mereka. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan rescue orang utan bahwa kalau kita rescue induk dan anak orang utan, dua-duanya harus diambil. Jangan cuma salah satunya, entah induknya saja atau anaknya saja. Kalau lihat gambar yang tengah ini Charlie dan Cantik. Charlie itu induknya, Cantik anaknya. Cantik ini masih kecil, jadi masih nempel di badan induk. Ketika itu Charlie yang dibius, Cantik tidak perlu karena tetap nempel, jadi gampang dipindahkan bersama. Kalau yang gambar sebelah kiri ini Lambda dan Lalina. Lalina anak udah cukup besar waktu itu. Jadi ketika kawan-kawan melakukan pembiusan terhadap Landa, Lalina kemudian menjauh ketika melihat induknya mulai mengantuk gitu ya, mulai pengaruh obat bius karena tidak langsung ditembak langsung terbius, tidak perlu waktu beberapa menit untuk efek obat bius itu. Nah, ketika Lalina melihat bahwa induk ini udah mulai dalam kondisi terancam menurut dia, itu kemudian anak ini menjauh, pergi gitu. Sementara ini masih tinggi di atas pohon. Nah, itu yang membuat cuma
induk yang bisa diambil pada saat itu, tetapi tidak ditinggalkan. Jadi sebagian kawan-kawan tetap ada di lapangan sampai beberapa hari menunggu sampai kemudian pada akhirnya anak juga bisa reuni dengan induk baru kemudian dilepaskan bersama-sama. Tidak cukup waktu untuk kita membicarakan tentang hubungan induk dan anak ini, kenapa begitu penting, tapi mudah-mudahan lain kali kita bisa akan punya kesempatan untuk bicara lagi tentang itu ya. Nah, selain rescue dan translokasi, ada orang utan yang masuk ke SOJP itu juga berasal dari penyitaan atau dari evakuasi. Ini biasanya dari pemeliharaan ilegal atau dari perdagangan satwa liar. Duma, Dupa, dan Digo ini 3 orang utan yang pada pertengahan tahun lalu itu akan diselundupkan, diduga akan diselundupkan ke Malaysia. Lalu itu untungnya itu ketahuan sebelum naik kapal laut di sekitar Pekanbaru, Dumai ya. Lalu petugas BKSDA waktu itu mengontak kami dan kita ke sana kemudian membawa ketiga orang utan ini ke pusat rehab yang ada di Sibolang, Sumatera Utara. Tidak semua orang hutan yang masuk ke pusat rehab itu bisa dilepas liarkan karena ada sebagian di antara mereka yang memiliki cacat permanen sehingga tidak mungkin kalau kita lepaskan ke alam mereka akan hidup mandiri di hutan gitu. Ini 3 contoh ya, yang kiri atas ini loser ditembak dengan senapan angin sekitar 60 peluru di badannya. Yang kanan atas ini Hope 70 peluru lebih. Lalu yang di bawah setelah Hope, beberapa bulan setelah Hope datang lagi, ada satu yang kemudian kami namai Pagu, ini 20 peluru lebih. Nah, ketiga orang utan ini, dan masih ada 2 lagi, itu yang buta total karena peluru kedua-duanya mengenai matanya, merusak kedua bola mata. Kalau cuma satu, jadi cuma satu mata yang buta, satu masih berfungsi, itu masih punya peluang untuk kita lepas liarkan. Tapi karena ini dua-duanya, tidak mungkin kita lepas liarkan lagi untuk hidup di alamnya. Nah, saat ini kita sedang membangun pulau-pulau buatan begitu untuk menempatkan orang hutan yang tidak bisa dilepas liarkan ini, supaya mereka tidak selalu ada di dalam kandang, karena mereka ini orang hutan liar, lahir dan sampai dewasa ada di hutan, tiba-tiba harus kita tempatkan di dalam kandang-kandang besi begini ya. Nah, itu yang membuat pemikiran untuk bagaimana membuat kehidupan mereka lebih baik sampai ke akhir hayatnya begitu, ditaruh di pulau-pulau yang kita sebut dengan orangutan haven nantinya program ini. Ada 9 pulau yang disiapkan untuk mereka saat ini. Semua orangutan yang masuk ke pusat rehab di SOCP itu harus melalui masa karantina. Kenapa masa karantina ini perlu? Karena orangutan tadi udah dijelaskan ya, mempunyai kekerabatan secara genetik sangat dekat dengan manusia, sehingga ada penyakit-penyakit yang itu bisa menular dari kita ke orangutan atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita periksa di awal, cek di awal, supaya tidak terjadi saling penularan antara kita dengan orangutan atau sebaliknya, yang dikenal dengan istilah zoonosis. Di kami, pemeriksaan yang harus dilakukan, minimal harus ada itu untuk tuberkulosis, hepatitis A, B, C, kemudian herpes simplex 1 dan 2, salmonella shigella, malaria, parasite screening, kita juga ambil koleksi darah gitu ya, untuk screening selanjutnya, dan beberapa pemeriksaan lainnya. Masa karantina ini biasanya berlangsung selama 3 bulan, dan dalam masa 3 bulan itu menjadi waktu bagi staf untuk mengenali karakter orangutan. Nah, setiap orangutan itu kayak manusia, mereka punya personality masing-masing, mereka punya karakter masing-masing, kita nggak bisa sama ratakan. Nah, mengenali karakter si orangutan ini, personalitinya si orang hutan ini menjadi salah satu kunci penting keberhasilan kita merehabilitasi mereka nantinya. Kemudian buat si orang hutannya sendiri, ini menjadi waktu bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di mana mereka berada. Karena orang hutan ini sebagian besar baru selesai dengan trauma. Rasa percaya mereka ke manusia itu bisa dibilang menurun drastis. Nah, di dalam lingkungan baru ini kita pelan-pelan mulai membangun trust, membangun rasa percaya ke orang hutan ini bahwa yang ada di sekitar mereka ini bukan manusia yang mengancam dia lagi, tapi kita justru ada untuk membantu dia. Saya akan singgung sedikit tentang COVID-19 karena ini sedang kita hadapi sekarang. Mungkin ada yang bertanya, orangutan rentan enggak? Dan ternyata dari penelitian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa
kera dan juga monyet-monyet yang ada di Afrika dan Asia itu diduga sangat rentan terhadap SARS-CoV-2, penyebabnya COVID-19 ya. Sehingga kita perlu antisipasi cepat untuk membatasi kontak dengan manusia ke orangutan ini atau kepada AIDS ini lainnya dan kepada monyet-monyetan yang lainnya supaya tidak terjadi atau kita meminimalkan risiko terjadinya COVID-19 ini juga pindah ke orangutan. Yang kami lakukan saat itu, kita melakukan respon yang cukup cepat. Jadi begitu tahu ada kasus COVID terjadi, kita segera membuat protokol pencegahan COVID-19. Termasuk dengan penggunaan APD. Kalau dulu standarnya di pusat rehab itu, kita sudah memang setiap kali menangani primata kita harus memakai sarung tangan dan juga masker gitu. Tetapi ini kemudian kita tambah dengan face shield, lalu juga kawan-kawan medis untuk kasus-kasus tertentu mereka kadang harus pakai hazmat juga. Selain itu juga kita juga membangun kandang baru karena pada saat COVID mulai kami berpikir, oke, ini mungkin orang utan yang disita atau yang perlu ditolong itu mungkin akan menurun yang datang ke pusat rehab ya. Ternyata tetap datang gitu. Jadi karena kita pikir oh ya kegiatan menurun jadi mungkin aktivitas orang mengancam orang utan juga akan menurun, tapi ternyata orang utan tetap datang. Nah, kita melakukan langkah cepat dengan membangun 5 kandang biosafety gitu sebagai kandang untuk karantina orang hutan yang baru datang, dan juga nantinya kalau pada akhirnya COVID ini juga sampai ke orang hutan, kita bisa menggunakan tempat ini untuk mengisolasi penderita COVID juga. Ini hal-hal yang tidak kami anggarkan sebelumnya ya, termasuk pembangunan kandang atau juga dengan APD. Jadi cara mengatasinya waktu itu, ayo kita lakukan urun dana atau crowdfunding untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak ini. Dan di kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah membantu, supportnya secara semangat maupun juga dukungan dana dan juga dukungan pemikiran itu sangat membantu kami. Jadi saat ini sudah terselesaikan, ini sudah kami bisa fungsikan kandang biosafety ini. Nah perlu diingat belum ada kasus atau laporan kasus bahwa COVID ini ada di orang utan, tetapi ini harus dibuat supaya kita siap siaga. Kalau memang ternyata nanti sampai di orang utan, kita udah siap menghadapinya, termasuk dengan fasilitas, termasuk dengan kesiapan tim di lapangan. Mengapa rehabilitasi ini perlu dilakukan untuk orangutan yang baru masuk? Karena orangutan ini mereka mengalami trauma sebelumnya, baik secara fisik gitu ya, mereka ada yang diparang, ada yang ditembak seperti saya sebutkan tadi, lalu juga ada yang mengalami trauma secara psikis. Pada saat dipelihara orang secara ilegal itu, cenderung ada dua hal. Orang utan akan sangat dimanjakan, diperlakukan seperti manusia, seperti Niki ini, atau diabaikan dan disiksa, seperti Irmelin ini. Jadi Irmelin ini terikat di antara dua tembok rumah. Ini selama sekitar setahun lebih sebelum itu di rescue. Dua perlakuan ini, misalnya dimanjakan, itu juga tidak baik. Bukan hal itu yang dibutuhkan orang utan untuk mampu hidup di hutan nantinya secara mandiri. Lalu tadi sudah disampaikan, siklus hidup orang utan itu lambat gitu. Jadi orang utan tidak bisa ketika kita periksa dia secara kesehatan dia udah sehat, terus langsung kita bisa bawa ke hutan. Karena siklus hidup dia lambat, apalagi yang datang dalam kondisi usia-usia masih muda begitu ya. Mereka masih perlu waktu yang lama dengan induk untuk belajar semua skill, semua pengetahuan yang dibutuhkan ketika mereka hidup di hutan. Nah, bagaimana kami melakukan ini di pusat rehab? Karena induk bagi orang utan ketika mereka di alam, itu induknya jadi gurunya, mentornya. Nah, ini mereka piatu, mereka tidak punya induk. Yang kita lakukan, staf kemudian berperan sebagai apa? Seperti induk pengganti begitu ya, lewat dua hal, lewat kegiatan di forest school ataupun di kandang. Di forest school ataupun di kandang, orang utan akan belajar pergerakan. Banyak dari orang hutan ini yang misalnya terlalu dimanjakan atau dikurung lama di dalam kandang kecil, mereka tidak tahu lagi bagaimana memanjat, bagaimana berpindah dari satu pohon ke pohon lain.
berayun. Itu mereka tidak tahu karena tidak lihat dan diambil dari induk ketika masih sangat muda. Nah, ini yang kita lakukan, merehabilitasi mereka supaya mereka bisa melakukan keterampilan atau pengetahuan ini lagi. Orang utan juga perlu belajar bagaimana membuat sarang. Tadi udah dijelaskan ya, sarang itu penting buat orang utan. Bagaimana mencari makan, memproses makanan, ketika ketemu madu, bagaimana mengambilnya. Itu hal-hal yang mereka harus tahu karena orang utan tadi semi soliter ya, tidak sepanjang hidupnya akan selalu sama induk. Ketika makin dewasa mereka akan soliter gitu. Nah, mereka harus mampu hidup sendiri. Tidak seperti kita gitu. Ada keluarga lain, kita tidak memasak ya bisa pesan GoFood misalnya gitu. Tidak bisa mencuci pakaian ya tinggal ke laundry gitu ya. Nah, orang utan tidak bisa. Mereka harus melakukan semua kebutuhan mereka sendiri ketika sudah di hutan. Ini yang harus diyakinkan bahwa setidaknya mereka sudah memiliki basic ilmu-ilmu dasar ini sebelum kembali ke hutan. Jadi ini di Forest School, ini Molika dalam kandang sedang mencoba membuat sarang dan juga membuat topi penutup kepala begitu. Ini juga sedang mencoba membuat sarang dan sama ini adiknya sedang menutup kepalanya dengan daun. Kalau orang hutan selesai menjalani masa rehabilitasi dan kita lihat, oke, sepertinya orang hutan ini sudah bisa kita bawa ke hutan yang sebenarnya, kembalikan ke habitatnya. Sebelum melakukan itu, kita harus melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan pra pelepas liaran. Ini penting karena yang perlu sekali diingat dalam pelepas liaran primata bahwa tujuan utamanya adalah melindungi populasi liar. Kita tidak bisa melakukan pelepas liaran yang bisa mengancam keberadaan populasi liar yang sudah ada duluan di hutan. Nah, ini yang tidak bisa kita abaikan. Kalau ada pelepas liaran yang itu bisa mengancam keberadaan populasi liar, maka pelepas liaran tersebut boleh atau harus ditunda atau dibatalkan. Kondisi sekarang misalnya ya dengan COVID-19 ini sangat berterima kasih ya kepada KLHK dalam hal ini Pak Wir, Dirjen KSDAE, waktu itu dengan cepat mengeluarkan himbauan untuk menyetop pelepas liaran orang utan ex rehabilitan ya, dari pusat-pusat rehabilitasi ke hutan itu dihentikan. Jadi sampai saat ini kita masih mengikuti itu, kita masih menghentikan pelepas liaran untuk sementara. Nah, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan itemnya itu sama dengan pemeriksaan kesehatan ketika mereka baru masuk. Jadi dicek lagi fisiknya bagaimana, dari sisi penyakit bagaimana, kemudian ini cek terakhir juga untuk ID-nya dengan pemasangan atau pengecekan ulang microchip dan juga tato. Orang utan kemudian dibawa setelah selesai pemeriksaan kesehatan ya dan hasilnya semuanya bagus. Dari sini, dari Medan, Sibolangit, kita bawa ke dua tempat, ke bawah sini di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi, ini sekitar 30 jam lebih perjalanan, atau ke atas, ke Janto, di Cagar Alam Pinus, yang ada di Janto di Aceh, di atas sini ada sekitar 12 jam perjalanan. Sampai di kedua tempat ini, orang hutan sebagian besar bisa langsung masuk ke hutan ini, ke hutan pelepas liaran. Ada juga yang masih perlu belajar ilmu lebih lanjut, perlu didampingi lebih lanjut, ditantang lebih lanjut di Forest School yang ada di Janto atau yang ada di Danau Alo di Jambi. Ini 3 lokasi Forest School yang ada. Nah, tadi dijelaskan oleh Ian bahwa orang utan itu juga kalau misalnya kayak di Kalimantan itu dipisah oleh sungai-sungai besar ya subpopulasinya. Nah, ini juga kami memanfaatkan aliran sungai besar ini sebagai barier antara orang utan yang sudah mandiri di sini yang dilepas liarkan dengan orang utan yang masih perlu pendampingan lebih lanjut di Forest School sini. Kalau yang pernah ke Banda Aceh di tengah kota Banda Aceh itu ada sungai besar yang mengalir, Krung Aceh namanya. Nah, ini hulunya yang ada di dalam hutan, di mana kami beroperasi. Setelah orang hutan lulus begitu ya di Forest School, kita akan lepas liarkan secara full, secara penuh. Ini beberapa contoh orang hutan yang sudah, beberapa gambar dari orang hutan yang sudah dilepas liarkan. Ini tadi Irmelin yang sekian lama dirantai, kemudian kita rehabilitasi dia di tahun 2016. Dan ini Irmelin ketika hari pertama dibuka kandang adaptasinya ya.
dilepas biarkan, Irmelin langsung memanjat pohon ini dan ini sedang mengambil minum. Dari dalam sini ada kayak lubang kecil dan dia ciduk itu dengan tangannya dan minum. Radaria, orang hutan ini lama ada di satu tempat wisata waktu itu ya, dan saya ketemu orang hutan ini di 2010, itu dikerubuti banyak sekali wisatawan. Kemudian direhabilitasi, lalu kita sudah lepas liarkan dan sedang menikmati matahari pagi berjemur di atas pohon. Dua orang hutan ini, kalau ingat gambar tadi ada orang hutan yang masih bayi, masih anakan begitu mencoba membuat topi atau penutup kepala. Nah, itu keterampilan yang sangat perlu. Misalnya salah satunya ketika hujan deras. Ini sedang kondisi hujan deras dan ini satu orang hutan membuat sarang. Ini radaria juga. Ini ada alasnya di bawah. Lalu dia tutup dari atas dengan seperti payung gitu. Sebelahnya Lucky sama. Lucky juga menutupnya dengan kepalanya dengan payung atau topi. Nah, mungkin kita berpikir, oke, orang hutan sudah dilepas biarkan, mereka sudah ada di alam, pekerjaan selesai begitu ya, tugas kita selesai, kita udah bisa tepuk tangan, mereka ada di alam. Sayangnya belum, karena kita harus memastikan bahwa orang hutan ini memang mampu hidup mandiri di hutan ya, secara baik. Cara untuk melakukannya tidak ada cara lain selain kita harus mengikuti orang hutan dari sarang ke sarang. Mulai dari dia bangun pagi, mulai bergerak keluar dari sarangnya, sampai dia membuat sarang untuk tidur di sore hari. Ini kita kenal dengan post-release monitoring atau monitoring pasca pelepas liaran. Ini beberapa contoh kawan-kawan yang mengikuti orang hutan, mencatat setiap pergerakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang hutan. Ini trail kami yang ada di Janto. Kalau di kota kita kan punya jalan gitu ya, ada nama jalan, ada simpangannya. Nah, kalau di hutan kan tidak ada nama jalan. Kita membuat sistem trail untuk memudahkan kita juga ketika ada di hutan. Walaupun kita pakai GPS ya, ini kita dibantu dengan ini juga. Ini bukan berarti jalan besar ya, ini cuma kita pasang pita-pita tagging per 50 meter, itu kita tandain taggingnya. Dan ini berguna selain buat kita juga untuk tahu kita ada di mana atau dengan GPS, ini juga untuk menginformasikan karena setiap malam kami akan kumpul untuk briefing atau memberitahukan satu sama lain hari ini orang hutan A bergerak dari mana ke mana. Misalnya dari trail RI 50 dia naik ke FB 300 misalnya seperti itu. Jadi semua tim akan punya gambaran, oh oke, berarti hari ini si radaria itu rutenya tuh begini. Jadi semua mempunyai pemahaman yang sama. Ini sangat membantu. Nah, kadang-kadang kita harus menunggu. Misalnya ini hujan deras, orang hutan bikin sarang kalau hujan. Tapi kalau belum sore, belum gelap, mereka tidak akan bikin sarang tidur. Nanti kalau hujan reda, mereka keluar sarang lagi, lalu berjalan lagi. Nah, itu kita harus tunggu gitu. Jangan sampai kita sudah pulang, ternyata orang hutannya keluar sarang, dia bergerak lagi. Padahal besok pagi kita harus ada di bawah sarang dia lagi untuk mengikuti dia seharian. Ini sedikit contoh dari datasheet yang kami gunakan. Ini untuk mengambil data perilaku, jadi per 2 menit perilaku atau behavior orang hutan itu kita catat per 2 menitnya. Jadi dari mulai dia bergerak keluar dari sarang itu kita udah mulai, sampai di sore hari dia tidur itu juga kita catat setiap 2 menit apa yang dilakukannya. Kemudian yang tengah ini data pergerakan. Ini di titik koordinatnya setiap 15 menit. Itu dicatat koordinat berapa dia ada orang hutan ini. Sampai kemudian dia buat sarang di sore hari. Dan ini adalah data sarang. Data sarang ini maksudnya dia bersarang di pohonnya, pohon jenis apa, ketinggian sarangnya berapa dari tanah begitu, berapa diameter pohon, dan informasi lainnya, posisi sarangnya di mana. Nah ini satu hari, besok paginya kita ulang lagi hal yang sama. Kalau tadi kita bicara ini tentang kita mengikuti orang hutannya ya, si makhluk hidupnya itu, tim juga tidak bisa melepaskan diri dari menjaga hutannya sendiri. Si rumah si orang hutannya ini juga kita harus jaga. Kalau yang peta yang di depan tadi, yang ini itu cuma mengcover area segini saja gitu. Kalau di dalam keseluruhan CA Cagar Alam Janto ini. Jadi ini cuma ini yang bisa kami jalani ya. Ini pun juga udah capek banget ini kalau kita jalani. Nah,
hutannya sendiri luasnya tuh 16 ribuan hektar lebih. Nah, untuk memonitoring ini kita buat semacam sistem grid, ada 60 grid lebih. Lalu tiap 20 hari sekali tim monitoring akan masuk ke dalam grid-grid ini sampai selama 1 tahun penuh. Jadi 20 hari sekali mereka masuk, 10 hari di dalam, kemudian keluar lagi seperti itu. Nah, ini cagar alam pinus janto itu sebagian savana. Jadi kadang itu panas terik sekali, kita harus ikut ya untuk masuk di dalam grid-grid ini. Kadang juga harus ya seperti ini, menyeberang sungai, mengangkut seluruh peralatan kita. Tahun lalu tim monitoring itu menempuh jarak dalam 1 tahun ya, itu 1000 kilometer lebih, ini jalan kaki semua, dengan waktu sekitar 800 jam lebih. Itu untuk memastikan ancaman ataupun ada hal-hal lain, temuan lain di dalam kawasan habitat orang hutan tempat kita melakukan pelepasliaran. Ini hanya beberapa foto satwa lain yang ditemui oleh kawan-kawan di sana. Jadi selain orang hutan juga kita mendata temuan satwa liar lainnya. Ada gajah, kemudian juga ada gibbon, lutung, ada 2 spesies ternyata yang ada di Janto untuk berang-berang dan masih berbagai macam satwa lainnya. Ini kita data semua. Lalu dengan kemitraan dengan masyarakat juga untuk pengamanan kawasan sendiri, kita bentuk tim terpadu. Biasanya tim terpadu ini pada saat musim kemarau terutama, karena kalau kemarau itu jalanan masuk ke hutan itu cukup mudah dilalui dibanding kalau ya tetap susah sebenarnya, tapi dibanding kemarau musim hujan ini sedikit lebih kering ya, jadi banyak orang yang akan masuk ke dalam hutan. Nah, tim terpadu ini penting terutama karena kalau musim kemarau dan banyak orang masuk hutan itu angka kebakaran hutan meningkat. Jadi dengan bekerja sama dengan BKSD Aceh, ini saya bicara tentang pusat reintroduksi yang ada di Jatoh. Kita bekerja sama dengan BKSD Aceh, kemudian polisi juga TNI. Lalu di Janto itu ada komunitas Ranger Janto yang dari masyarakat juga. Kemudian Forsaka. Nah, Forsaka ini sebenarnya forum dari sekitar 11 desa yang mereka melindungi das yang melintasi kampung mereka ya. Tapi waktu itu juga bergabung dengan kita dan dari masyarakat umum. Ini menjadi satu tim terpadu untuk melakukan pengamanan kawasan, termasuk dengan kebakaran hutan, mengecek kalau ada titik-titik kebakaran dan melakukan upaya pemadaman, juga memeriksa setiap orang yang masuk ke hutan. Kalau itu pemburu ilegal, mereka akan didata lalu dipersuasif ya pendekatannya, dikasih tahu, diambil datanya dan diinformasikan bahwa ini hal yang jangan sampai dilakukan lagi. Sebagian besar ini sangat paham masyarakat akhirnya, dan kalau kami bandingkan grafik sebelum kejadian ini, sebelum ada tim terpadu ini dan setelah ini dilakukan, itu angka kebakaran itu menurun drastis waktu itu, dan juga dengan perburuan liar. Kalau untuk seperti masyarakat yang mengambil ikan di sungai, nah ini dibolehkan ya, karena kan sungai itu kan zona tradisional ya, asal menangkap ikannya dengan cara-cara yang memang juga lestari. Jadi kalau misalnya menangkap ikan dengan diracun atau pakai setrum, nah ini yang tidak boleh, itu akan dikasih tahu. Gitu. Tapi kalau menangkap ikan dengan cara-cara tradisional silakan saja. Kegiatan lain yang dilakukan, Bu Citra, mohon maaf, ya? 1 menit lagi. Oke, siap. Ini sepertinya terakhir. Jadi kegiatan lain yang kita lakukan adalah sosialisasi untuk awareness. Jadi tahun lalu itu ada 46 desa yang kita datangi di 6 kecamatan, di 2 kabupaten yang ada di Aceh. Dan ternyata ketika mengadakan pertemuan dengan orang dewasa kok banyak anak-anak, sementara materinya itu materi untuk bahasa misalnya ya, dan bahan-bahannya itu untuk orang dewasa. Akhirnya kita coba adakan 1 kali untuk anak-anak, target kita 50 anak, ternyata yang datang harus lebih 100. Semua yang saya jelaskan tadi ini cuma menggambarkan proses dari orang hutan masuk sampai kita lepas liarkan sampai diikuti lagi. Proses saya coba jelaskan dalam berapa? 15 menit, tapi sebenarnya ini bisa makan waktu bertahun-tahun untuk melakukannya. Sebelah kiri 2009 Marconi ketika diambil saat itu pertama kali dievakuasi dari rumah seseorang, terlihat sekali ya kondisinya sangat tertekan. Kalau kita lihat matanya, lihat badannya. Waktu itu kalau tidak salah Ian ikut di dalam operasi ini dengan BKSDA Aceh. Lalu kita lepas liarkan di 2011.
Kemudian kita ikuti sampai 2014. Nah, terakhir kita bisa monitoring dia itu di 2014. Menghilang sekitar 3 tahun. Lalu di September 2017 Marconi muncul dengan membawa anak kecil ini yang diperkirakan hampir 1 tahun waktu itu. Dan Marconi cuma beberapa hari bisa kita ikuti, setelah itu dia menghilang jauh. Jadi seolah-olah datang cuma mau menunjukkan terima kasih dan bilang, oke, terima kasih, ini loh hasilnya sudah ada. Nah, ini yang generasi Masen ini, anaknya inilah yang akan menjadi peletak untuk populasi baru yang coba kita ciptakan yang ada di Janto, atau kita bentuk ulang yang ada di Janto ataupun yang ada di Taman Nasional Bukit 30. Demikian kira-kira penyampaian dari saya dan terima kasih. Terima kasih Mbak Citra, sangat menarik